Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nur Fadila SPD MPD dan Bapak Sulfikri SPD MPD. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Ainsa Hafid dengan NIM 230404500005 dari kelas Bimbingan Konseling A. Pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah menurut Williams dan Susanto. Pengertian kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Yang kedua adalah menurut Neisser. Menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang tiga konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu menurut Gardner. Menurut Gardner, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Yang keempat, menurut Drever. Menurut Drever berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran, metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Dan yang terakhir adalah teori Jean Piaget. Definisi perkembangan kognitif Piaget adalah tergantung pada cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motor yang berlangsung di usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik, mengepal dan menyentuh. Perkembangan anak yang utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dan tindakan sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada kini tidak terlihat dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Tahapan kedua yaitu tahap praoperasional yang berlangsung usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa, objek, atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik.
Tahapan selanjutnya yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung di usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam pengembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konversi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahapan yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang berlangsung di usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menuju Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Dari selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah faktor hereditas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tuanya, menyelesaikan dengan apa yang disampaikan dalam teori nativisme, bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia masing-masing membawa potensi bawaan yang didapatkan secara genetis. Sehingga baik dan buruk seorang anak merupakan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir di dunia berada dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih, yang dapat mengisi atau mewarnai kertas tersebut adalah lingkungannya. Sehingga taraf inteligensi anak, jika mengacu kepada teori ini, sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, sosial budaya, pola asuh, serta pengalaman yang ia peroleh dari sekitarnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, faktor kematangan berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik berkenaan dengan perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir, seperti kematangan susunan syarat pada otak. Kematangan secara fisik ini mempengaruhi secara keseluruhan garis besar perkembangan. Yang keempat adalah faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Yang kelima adalah faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Materi kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan psikososial.
Definisi konsep dasar pengertian psikososial. Psikososial adalah perkembangan manusia dalam bentuk tingkah laku, hubungan, dan interaksi, serta bagaimana pikiran, perasaan, emosi, dan tindakan tersebut dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain, pengalaman sosial atau situasi sosial yang ada di sekitarnya. Psikososial juga diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi pada diri individu, mencakup aspek psikis dan aspek sosial. Adapun aspek psikis mencakup kondisi jiwa, pikiran, emosi atau perasaan, perilaku, hal-hal yang diyakini, sikap, persepsi, dan pemahaman akan diri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi kejiwaan atau kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi oleh perubahan kehidupan yang dijalaninya. Ketika mengalami hal ini, individu tersebut bisa dikatakan mengalami gangguan psikososial. Materi selanjutnya yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Yang pertama adalah teori Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terkenal. Menurutnya, perkembangan psikososial adalah serangkaian tahap krisis psikososial yang harus diatasi individu sepanjang hidup mereka. Contohnya, tahap percaya dan curiga pada bayi. Yang kedua adalah Jean Piaget. Piaget adalah seorang psikolog perkembangan terkenal yang lebih fokus pada perkembangan kognitif. Tetapi, dia juga mengakui aspek psikososial. Dia berpendapat bahwa perkembangan kognitif memengaruhi interaksi sosial individu. Yang ketiga adalah Sigmund Freud. Freud menggambarkan perkembangan psikososial dalam 3 struktur, yaitu kepribadian, ego, dan superego. Perkembangan psikososial melibatkan konflik antara ketiga struktur ini. Yang keempat adalah Lawrence Kohlberg. Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang mencakup aspek psikososial. Menurutnya, individu melewati tingkatan perkembangan moral yang berbeda sepanjang hidup mereka. Selanjutnya adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Yang pertama adalah tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan, trust versus mistrust. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 18 bulan atau bayi. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu kepercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan, misalnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, peran ibu sangat penting dan dibutuhkan. Tahapan kedua yaitu tahap otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. Pada tahap kedua atau masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada masa ini, kemandirian diperlukan untuk memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu hubungan antara anak dan orang tuanya terhadap suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua salah dalam mengasuh, maka ketika bersikap salah, anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Tahapan ketiga yaitu tahap praarsa dan rasa bersalah. Tahap ketiga adalah tahap bermain. Tahap ini pada saat periode tertentu saat anak menginjak usia 3-5 tahun atau prasekolah. Dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar, punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa-masa bermain merupakan masa di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan dunia serta mempelajari kemampuan-kemampuan baru yang juga rasa memiliki tujuan. Tahapan keempat yaitu tahap kerajinan dan rasa rendah diri.
Tahap keempat adalah tahap latent yang terjadi pada usia dasar antara umur 6 sampai 12 tahun atau masa sekolah. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari perasaan rendah diri. Semua aspek memiliki peran, misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Adapun tahap kelima yaitu tahap identitas dan kekacauan identitas. Tahap kelima merupakan tahap adolescent atau tahap remaja yang dimulai pada saat masa puber dari usia 12 sampai 20 tahun. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting. Mengapa penting? Karena mereka melalui tahap ini, seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang tersebut terjun ke tengah masyarakat. Lingkungan dalam tahap ini semakin luas dan tidak hanya area keluarga atau sekolah, namun dengan masyarakat yang ada dalam lingkungannya. Adapun tahap terakhir yaitu tahap keintiman dan isolasi. Ketika tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20 sampai 30 tahun atau dewasa muda. Jenjang ini menurut Erikson adalah masa di mana seorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendiri. Periode ini diperhatikan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain, yaitu antara lawan jenis yang biasa disebut pacaran. Materi terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Pertumbuhan dan perkembangan psikososial individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikososial meliputi: yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik memiliki peran penting dalam menentukan sifat-sifat psikologis seseorang. Genetik dapat mempengaruhi potensi seseorang dalam hal kecerdasan, temperamen, dan predisposisi terhadap gangguan psikologis tertentu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan budaya, memainkan peran kunci dalam membentuk perkembangan. Interaksi dengan lingkungan ini dapat mempengaruhi nilai, norma, keyakinan, dan perilaku individu. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi. Pengalaman individu seperti peristiwa traumatis, konflik, atau pencapaian sukses dapat berdampak signifikan pada perkembangan psikososial. Pengalaman masa kecil misalnya dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kemampuan berinteraksi sosial. Yang keempat adalah hubungan interpersonal. Hubungan dengan orang lain seperti hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, bahkan rekan kerja memainkan peran penting dalam perkembangan psikososial. Hubungan yang positif dan mendukung dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial. Sementara hubungan yang konflik dapat menjadi sumber stres. Yang kelima adalah perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif individu seperti kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan memengaruhi perkembangan psikososial. Kemampuan ini berkembang seiring pertumbuhan dan pengalaman. Yang keenam adalah krisis dan perubahan hidup. Krisis atau perubahan signifikan dalam kehidupan seperti kematian, perceraian, atau transisi pekerjaan dapat memengaruhi kesejahteraan psikososial. Individu harus beradaptasi dengan perubahan ini yang dapat memicu stres atau perkembangan positif. Yang ketujuh adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi, keluarga, dan individu juga dapat berperan dalam perkembangan psikososial.
Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi sumber stres dan memengaruhi kesejahteraan psikososial. Yang kedelapan adalah kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental dan fisik individu berdampak pada perkembangan psikososial. Gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosi. Demikian juga kesehatan fisik yang buruk dapat memengaruhi kesejahteraan psikososial. Yang kesembilan adalah kebijakan sosial dan budaya. Kebijakan pemerintah, nilai budaya, dan norma sosial dapat memengaruhi perkembangan psikososial individu. Misalnya, norma sosial yang mengatur peran gender dapat mengaruhi identitas dan perilaku gender seseorang. Yang terakhir adalah akses ke pendidikan dan sumber daya. Akses individu terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya dapat memengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi mereka. Ketidaksetaraan dalam akses ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam perkembangan psikososial. Penting untuk diingat bahwa interaksi antara berbagai faktor ini bersifat kompleks dan setiap individu memiliki pengalaman yang unik dalam pertumbuhan dan perkembangan psikososial mereka masing-masing. Terdapat perbedaan individual yang signifikan dalam cara faktor-faktor ini berinteraksi dan berdampak pada perkembangan psikososial orang. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.